Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan ibn Ali, dan dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Sayyidina Al-Hasan, hafidhu, aku hafal min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tak tinggalkanlah ma perkara yaribuka yang meragukan kamu, ilama kepada perkara la yaribuka yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Maknahu, maknanya hadis ini, utruk, tinggalkanlah ma perkara tasyukku yang kamu ragu fi dalam perkara itu, wa khudh, dan ambillah, amalkanlah ma perkara la tasyukku yang kamu tidak ragu fi dalam amalan itu. Ini babnya itu bab wara ya. Salah bab wara. Kalau orang itu pengen wara, tidak masuk ke dalam perkara yang nantinya tidak baik, mungkin sampai masuk perkara yang haram, maka harus menjauhi perkara-perkara yang sekiranya di hatimu enggak enak, itu enggak usah didekati, harus dijauhi. Kayak begini loh, ada orang nonton, banyak sekarang itu ada orang pengen nonton kawah, kawah yang di kawah gunung, gunung Dieng, kan. Situ ngelihat. Kalau orang itu pinter ya nggak mau dekat-dekat, saya dari jauh aja udah. Kalau orang itu rumangsane keminter, aku pengen dekat biar tahu betul kayak apa gelegaknya api di dalamnya, cemplung. Nah, begitu loh. Makanya orang itu demikian juga dalam urusan makanan itu kan ada makanan yang haram, kena haramnya, ada yang subuhat, yang tidak kena, ada yang perkara itu kamu ragu. Seperti itu. Kalau orang itu pinter, enggak usah, aku sudah enggak patah enak ini, ragu. Nah, ini dia akan selamat. Dia tidak masuk dalam syubhat, dia juga tidak akan masuk dalam kecemplung dalam perkara haram. Karena kecemplung dalam perkara haram itu hakikatnya kan kecemplung api juga, api neraka. Nah, itu ini pelajaran. Kalau kamu pengen dirimu bersih, jauhkanlah dirimu itu dari perkara syubhat, bahkan jauhkan dari perkara yang hatimu kira-kira tidak enak. Yang berikutnya, wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana adalah li Abi Bakrin, bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, gulamun, budak, yukhriju, yang dia itu setoran, lahu kepada Abu Bakar, al-kharaja, setoran. Wakana, dan adalah Abu Bakar yakulu, dia makan, min kharajihi, dari setorannya budak itu. Faja'a, maka datanglah budak itu, yauman, suatu hari, bisya'in, dengan membawa sesuatu dari makanan. Fa'akala, maka dia makan, minhu, dari perkara itu, makanan itu, fa'akala, maka makan minhu, dari makanan itu, Abu Bakar dan Abu Bakar. Faqala, maka berkata lahu kepada Abu Bakar, al-ghulamu, budaknya, tadri, apakah kamu tahu, mahada, apakah makanan ini? Faqala, maksudnya dari mana makanan ini? Faqala, maka berkata Abu Bakar dan Abu Bakar, wa ma huwa, dan apa makanan ini? Faqala, berkatalah budak itu, kuntu, dulu aku, takahantu, pura-pura jadi dukun yang menebak-nebak nasib orang itu. Li'insanin, bagi seseorang, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, wa ahsinu, padahal aku tidak bisa, al-kahanata, perdukunan yang menebak-nebak itu. Nebak-nebak itu juga sudah salah, apalagi pura-pura nebak, lebih salah lagi. Illa anni, sungguhnya aku, khoda'atu, telah menipu orang itu.
Falakiyani maka orang itu telah bertemu aku. Fa'atani maka orang itu memberi aku bidzalika makanan yang bidzalika sebab dukunku tadi ya, tebak aku tadi, hadzal ladzi akalta, ini makanan yang kamu makan. Minhu dari makanan itu. Fa'adkhala maka memasukkan Abu Bakar yadahu tangannya Abu Bakar. Faqa'a maka Abu Bakar memuntahkan kullai syai'in segala sesuatu fi batnihi di dalam perutnya Abu Bakar. Rawahul Bukhari. Di saking waroknya Abu Bakar itu dianggap makanan ini enggak benar, dari hasil nipu, pura-pura jadi penipu lah itu juga, makanya dibersihkan perutnya dari makanan yang sebisa-bisanya, dari makanan yang tidak jelas halal dan haramnya tadi. Mungkin sudah jelas malah itu, tapi namanya orang sudah masuk ke perut loh, mau dibuat apa lagi. Tapi Abu Bakar berusaha supaya makanan itu keluar. Nah, adapun basah-basahnya atau kedikit-dikitnya yang masih nyentel di dalam itu ya nggak bisa dikeluarkan itu ya. Semoga aja diampuni oleh Allah itu. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah itu ada kata-kata Abu Bakar yang semacam seperti itu setelah hadis ini sebagian riwayat. Al-kharaj maknanya kharaj, syai'un adalah sesuatu yaj'aluhu yang menentukannya as-sayyidu seorang tuan ala abdihi kepada hambanya, yu'addi supaya dia menyetorkan ketentuan itu ila sayyidi kepada tuan kulla yaumin setiap hari, wa bagi kasbihi dan kelebihan dari usahanya hamba tadi yakunul abdi adalah untuk hamba itu sendiri. Di hambanya dikasih pekerjaan, udah kamu kerja sana, yang penting kasih aku sekian 10.000, yang lain semuanya itu serah kamu. Namanya kharaj, setoran. Wa Nafi' dari Nafi' anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena adalah Umar farada telah membagi lil muhajirin, bagi orang-orang muhajirin al-awwalin yang awal-awal, arba'ata alafin 4.000 dinar atau dirham, biasanya dirham. Wa farada dan beliau membagi li ibnihi untuk anaknya, kelihatannya Abdullah karena Nafi ini adalah budaknya Abdullah ibnu Umar. Li ibnihi bagi anaknya Umar salasata alafin wa khamsami'atin 3.500 dikurangi 500. Hakilah maka dikatakanlah kepada Umar, huwa anakku itu huwa anakmu itu minal muhajirin, termasuk golongannya orang-orang muhajirin. Falima karena apa? Nakosoko kamu kurangi jatah dia, seharusnya kan sama-sama 4.000, kenapa kok hanya kamu kasih 3.500, dipotong 500. Faqala maka Sayyidina Umar berkata, innama hajara bihi, hanyalah anakku itu hajar hijrah bihi dengan membawa anakku itu abuhu bapaknya. Anakku itu dulu yang bawa hijrah aku, jadi yang hijrah bapaknya, dia dibawa sama bapaknya, makanya harus dikurangi 500. Itu maksudnya Umar ini saking waroknya itu kayak seperti itu. Nah, dia hijrah bawa anaknya yang harusnya anaknya dapat 4.000, yaitu dipotong 500. Lah kok nggak sama, ini kan juga orang awal-awal hijrah. Yang hijrah aku, dia itu ikut aku kan. Salah. Coba ada nggak orang tua kayak seperti itu? Nggak peduli anak, nggak peduli saudara, pokoknya ya diadili semuanya. Ya kan, ini anakku ya mestinya ditambah 500 terusnya 4.500, enggak, karena anakku ya tak kurangi. Bahkan
ketika beliau itu melihat kambingnya Abdullah itu kok gemuk, lah kambingmu kok gemuk? Iya, tenang, saya pinter. Enggak, ini karena kamu anaknya khalifah. Akhirnya orang-orang itu nyingkirkan kambingnya untuk kamu. Mesti itu harus potong, ini harus kambingnya dikurangi kambingnya. Itu Masya Allah. Ya kalau beliau berkata Alaisa, tidak ada huwa anakka itu kaman seperti orang hajar binafs yang hijrah dengan dirinya sendiri. Rawahul Bukhari. Wa an Atiyah dari Sayyidah Atiyah, wa an Atiyah bin Urwah dari Sayyidina Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu taala anhu qala berkata Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting ini ya, ini bagi santri. La yablughu tidak sampai al-abdu hamba ayyakuna untuk menjadi minal muttaqin termasuk golongannya orang-orang yang takwa hatta yada'a sehingga mampu meninggalkan mala ba'sa bihi perkara yang tidak apa-apa hadaron karena takut lima bihi ba'sun pada perkara yang ada pada perkara itu bahaya. Berarti berani meninggalkan halal karena takut masuk kepada perkara haram, maksudnya begitu loh. Meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena takut kalau sampai termakan atau ngelakoni perkara yang apa-apa. Tidak berani meninggalkan pondok. Wah, aku meninggalkan pondok itu untuk dakwah kok, juga jalan-jalan tak dakwai, semua orang ketemu orang. Assalamualaikum. Meninggalkan perkara yang kelihatannya tidak apa-apa, nanti kalau sudah sering-sering jadi apa-apa. Kan seperti itu. Makanya bahaya orang itu kan makan itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya orang itu ya lebih baik menjauh dari perkara-perkara bahaya. Kadang-kadang menjauh itu memang caranya dengan meninggalkan sebagian yang halal demi untuk menjaga diri dari perkara yang haram. Contohnya makan aja lah. Kenapa kamu nggak makan? Halal, itu halal. Makan yang banyak. Nah, yang satunya nggak mau makan, satunya makan yang banyak halal ini. Kambing, guling, merica, garam, woi, masya Allah. Yang satunya makannya sedikit gitu saja, karena takut nanti akhirnya membangkitkan syahwat. Nah, makan banyak, malam-malam bingung mau kencing kemana ini, sudah gak karu-karuan itu akhirnya lah. Nah, coba gimana itu? Nah, bingung kan? Nah, belum nikah lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad Allahumma waffiqna Allahumma asli alif baina qulubina Allahumma ansur man sayyidina. Alhamdulillah.